Iki ketepaan dulin mrene meneh ketemu ambek pakar keris Ndriyorejo sing kapanane lur. Now accidentally I came here and I met him again and he explained something about this cultural, what is it, what do you call this weapon, ya. Iki benda pusaka budaya ya, mbok piye ngarani ini. Iki mau dijelasno tentang. Nah, ini aku sing tertarik. Tadi beliau menjelaskan tentang sedikit Singosari dan Mojopahitan. Ya napa Mbak Eko? Napa yang dijelaskan tentang Mojosari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan yang harus kita pahami tentang Tosanaji atau keris, di mana di tiap era yang kita kenal itu mulai zaman era Kabudan, nanti sama era mulai Singosari, mulai dari Singosari, Mojopahit, Demak, Pajang, kemudian turun ke Mataram. Ada beberapa perubahan yang signifikan ketika dalam pembentukan atau karakter pusaka. Salah satu contoh ketika berbicara era Kabudan, salah satu contoh. Jenis pusaka ini adalah pusaka petok jalak yang sebenarnya secara bentuk itu dia lebih kepada petok jalak, walaupun ada tambahan di mana di keris ini ada singobarongnya. Yang ini termasuk yang seharusnya dia mengacu kepada era Kabudan, di mana era Kabudan itu rata-rata hanya ada dua bentuk yang paling signifikan, yang namanya petok jalak dan petok budo, di mana petok jalak itu ramping seperti ini dan panjang, sementara petok Buddha itu dia kecil, agak melebar, dan posisinya polos, tidak ada gambarnya ini. Dan gambar yang tambahan seperti ini, singobarong ini, dimungkinkan bahwa ini adalah karya baru. pundi sing Singobarong itu. Nah, ini singobarong diputer dikit ngeten. Nah, biar para generasi muda ngerti tentang jadi warisan budaya. di dalam pembuatan benda ini muncul satu karya di mana secara bentuk dia adalah petok jalak. Untuk tambahan pembuatan estetikanya, dia ditambahi dengan singobarong, sehingga lebih dipahami kalau petok yang sesungguhnya di era Kabudan itu tidak ada singobarongnya, dan di bawah gonjonya harus ada metuknya. Karena ini nggak ada, maka ini adalah karya baru, dan kita harus menghargai sebuah karya walaupun itu baru. Nah, untuk karya yang luar biasa yang pernah muncul di era, karena itu keterbatasan benda yang ada aja yang kita pakai. Ada benda yang luar biasa menurut saya, dan ini adalah ciri-ciri Mojopahit. Bentuknya tilam ubi. Ini lur, wih, corak ya namanya gini. Dengan pamor ya, pamor atau corak nih kita? Pamor pendaringan kebak. Dan ada satu pamortiban di sini, yang ini namanya pamortiban, yang tidak diperkirakan oleh sang empu, yang mirip dengan Raja Gundolo. Nah, ciri-ciri Mojopahit adalah salah satu yang paling bisa dikenali adalah bilahnya tidak lebih dari 4 cm. Lebar bilahnya tidak lebih dari 4 cm. Gandeknya kecil dan agak condong ke dalam. Dan wadidangnya atau ekornya ini tidak lebar. Wadidang ini namanya. Ini ciri khas Mojopahit, dan ini adalah garapan Empu Tuban ini. Dia tidak lebar, ramping, kurang lebih 4 cm, dan dia sudah mengalami oksidasi yang sudah sekian ratus, sehingga beban pusaka ini atau berat benda ini yang seharusnya
10 kilo ke atas karena mengalami oksidasi jadi agak ringan karena oksidasinya. Dan ini adalah ciri khas yang terbaik yang ada, yang dimana kalau kita berbicara tentang era Mojopahit, ini adalah salah satu karya yang luar biasa, dimana teknik tempa besi dan juga teknik pamornya sangat indah untuk membedakan karakter di mana ciri khas bikinan era Mojopahit. Sementara di sini juga ada. Ini kebetulan yang sedang tadi waktu saya kesini apa ya, ada di meja cangkruan ini di dalam masih banyak. Tapi memang tidak apa-apa, lebih baik kita bahas dikit-dikit saja supaya generasi muda apa ya, dididik aja belajar cek ngerti. So the young generation will know about this ancient thing. Ini bisa disebut benda-benda kuno ya, peninggalan budaya Jawa khususnya. Ini yang ketiga ini. Yang ketiga ini yang membedakan dengan yang tadi. Wih, karakternya yang dipakai. Mantap. Jadi perbedaan antara tadi garapan Mojopahit dengan ini era Mataram. Garapan era Mataram, di mana era Mataram itu lebih lebar secara bilah, dia sampai 6 cm. Dan ketika kita melihat gandiknya seperti ini, gandiknya ini persis kayak boto yang rubuh. Dan wadidangnya itu lebih lebar. Wadidang itu ekornya lebih lebar. Ini yang membedakan antara karakter Mataraman dengan karakter Mojopahit. Karena nanti di Mojopahit itu akan hampir sama ketika bergeser di era Demak dan era Pajang. Nah, perbedaan yang signifikan dari kedua keris tadi ini antara era Mojopahit dengan era Mataram, ketika kita berbicara era Singosari, maka dia lebih pendek, sekitar 30 cm. Kalau ini kedua-duanya rata-rata 36 cm. Di atas 30 cm ya. Kalau 30 cm dengan bila lebih lebar lagi sekitar 8 cm, maka kemungkinan itu adalah era Singosari. Kalau era Singosari dia lebih lebar dan lebih pendek, kurang lebih 30 cm. Kayak yang pertama tadi, kalau itu Singosari nggih. Kalau yang pertama itu awal Kabudan, lebih jauh lagi. Dia lebih kuno lagi, lebih dulu lagi. Cuman yang sampean lihat atau yang dicontohkan tadi adalah jenisnya mengikuti pola lama, tapi ada karya baru tambahannya. Jadi sehingga kita melihatnya itu adalah sebuah karya baru, tapi dengan memilih karakter lama. Nah, untuk sementara ini aja yang bisa kita terangkan. Jadi untuk membedakan antara karakter di mana zaman Kabudan, zaman Singosari, zaman Mojopahit sampai nanti Mataram, yang terbaru Mataram ya. Maka yang perlu digarisbawahi, era Kabudan seperti tadi ada dua, petok jalak sama petok budo. Yang beda adalah di mana kalau petok jalak itu lebih ramping ke atas, sementara petok budo lebih kecil, lebih pendek. Sementara di era Singosari itu panjangnya kurang lebih 30 cm dan lebarnya bilahnya itu sekitar 8 cm, sehingga dia lebih lebar. Nah, sementara ramping di era Mojopahit sampai era Mataram, bukan sampai era ini, nanti sampai era Pajang. Jadi Mojopahit, Demak, Pajang itu hampir semua karyanya sama, mendekati pola Mojopahit. Mirip lah ya. Dan nanti ada perubahan signifikan yang terakhir ketika di era Mataram dengan ciri yang seperti ini. Dia lebih lebar, sekitar 6 cm, dengan wadidang yang lebih lebar dan juga gandek yang seperti Botorobo. Ini gandek dan ini wadidang. Kalau kita lihat seperti Botorobo ini, dan dia punya lebar bilahnya ini kurang lebih 6 cm, beda dengan yang Mojopahit 4 cm. Lebih ramping Mojopahit. Mojopahit lebih ramping. Cukup sementara itu saja dari saya. Teman-teman kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulur-tulur, ini tadi informasi sedikit. Tadi sebenarnya saya tertarik dengan
Singosari tadi ya, karena ada sejarah yang menarik sekali ceritanya. Kalau bicara pusaka zaman Singosari itu yang dahsyat ya, pusakanya yang di awal kemunculan Ken Arok menjadi penguasa itu ya. Wah, itu kapan-kapan tak tanyakan baik kok nanti. Sementara itu dulu, thanks for watching and I hope that we will educate the young generation. Semoga ini bisa mengedukasi generasi muda untuk lebih menghargai peninggalan budaya khususnya Jawa. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.